Oke, kita mulai dari baris 1 sampai 6 dulu. Itu bagian import library. Kayak Windows, GL, GLU, dulu. Lalu ada LStream sama CMake untuk manipulasi file dan fungsi matematika. Lanjut ke line 9, itu ada Pragma Comment buat menghubungi aplikasi ke library OpenGL. Kayak OpenGL 32, Glue 32, sama Glue 32. Biar kita nggak perlu setting manual pas mau compile. Terus ke baris 13 itu ada deklarasi fungsi penting kayak WNPROC, enable OpenGL, dan disable OpenGL. Nanti itu dipakai buat bikin jendela Windows dan menghubungkan OpenGL ke Windows-nya. Lanjut itu ada fungsi inisialisasi, itu dipakai buat setup awal kayak ngatur viewport, warna background langit, terus ada di test, lightning, material, sama ngaktifin tekstur. Nah, di akhir itu kita ngeset proyeksi kamera pakai glue perspective. Lanjut itu ada fungsi load texture from bitmap. Ini agak panjang karena dia detail, tapi intinya itu fungsinya buat ngeload file BMP. Dia bakal ngecek itu filenya ada atau enggak, terus valid 24 bit atau enggak, sama dibalik vertikal. Terus lanjut bakal dibuat jadi tekstur OpenGL. Terus di line selanjutnya, line 112 itu ada variabel buat em, global untuk tekstur kayak tekstur foto, tekstur TV, tekstur lantai, tekstur wallpaper sama wallpaper atas. Ini disiapin buat nanti bisa dipakai di dalam objeknya itu seperti kayak dinding, lantai, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada fungsi buat dinding. Dinding belakang kita pakai foto Comfort seperti ketentuan tugasnya, lalu untuk kanan kirinya kita pakai wallpaper. Terus teksturnya ini diterapin menggunakan GL Bind Texture dan bentuk dindingnya itu dibuat dengan GL Codes. Selanjutnya itu ada fungsi buat atap. Bikin atap ruangan juga kita pakai tekstur, koordinat teksturnya itu kita atur supaya bisa diulang. Selanjutnya kita ada render lantai, ini mirip dinding, tapi kita pakai teksturnya tekstur lantai. Yang menarik itu koordinat teksturnya kita atur sampai 4.0 buat bikin efek delay kayak keramik. Lalu ada fungsi buat meja, itu dibentuk dari cube, tapi di scale-nya itu kita panjangnya datar biar mirip kayak meja. Selanjutnya ada fungsi buat bayangan, bikin bayangannya itu kita transparan buat tripod, cube, torus, sama piramidanya. Jadi lightingnya itu dimatikan, blendingnya diaktifkan, terus objeknya itu dibikin pipi di sumbunya. Oke, selanjutnya untuk fungsi objek-objek yang ada di meja bakal dijelasin sama teman. Selanjutnya, pada dibuat objek di meja, pertama kita akan merender dulu bayangannya, baru objek aslinya. Tipotnya akan berwarna pastel pink, cube berwarna biru pastel, torus kuning pastel, dan piramida berwarna hijau pastel. Semua diatur posisinya dan warnanya menggunakan G-Translate F dan G-Color 3F. Selanjutnya kita masuk ke fungsi buat TV. TV ini dibuat dari beberapa bagian. Yang pertama adalah bodi hitam, mikai abu-abu, dan layar. Kalau tekstur TV tersedia, maka layar ditampilkan menggunakan tekstur. Kalau tidak ada, maka ditampilkan dengan warna biru terang. Selanjutnya, layar digambar menggunakan GL Begin atau GL_Quads dan lightingnya dimatikan. Setelah itu, kita juga punya fungsi untuk buat sofa gulung. Sofa ini bentuknya bergelombang seperti gulungan. Warnanya ditentukan dari konversi CMYK ke RGB dan hasilnya akan berwarna kuning pastel. Selanjutnya, gelombangnya akan dibuat dengan rumus sinus menggunakan sin F dan dibagi jadi 100 segmen kecil. Lalu dibuat sisi depan, belakang, atas, bawah, dan samping kiri kanan secara manual menggunakan GL_Quads. Lanjut kita masuk ke fungsi utama yaitu WinMain. Di sini kita akan men-setup window OpenGL lewat register class, create window, dan enable OpenGL. Setelah itu inisialisasi dipanggil, lalu kita akan atur pencahayaannya dengan G-Light VF. Selanjutnya kita masuk ke loop utama. Selama belum keluar atau PM circuit, kita clean layar atau kamera menggunakan glue look at. Lalu kita akan memanggil fungsi-fungsi untuk merender ruangan seperti dinding, atap, lantai, meja, objek TV, dan sofa. Dan yang terakhir, buffer ditukar menggunakan swap buffer atau HDC biar hasil
renderannya akan tampil di layar. Dilanjut di line 403, di mana terdapat loop untuk membuat sofa bergelombang. Fungsi loop ini membagi sofa menjadi beberapa segmen kecil, lalu menggambar bentuk gelombang sinusoidal di bagian atas sofa. Bagian-bagian yang dibuat yaitu ada sisi depan dan belakang gelombang, menggunakan GL Vertex 3F untuk menggambar persegi panjang yang berubah sesuai bentuk gelombang. Kemudian ada permukaan atas sofa, menghubungkan titik-titik atas gelombang bagian depan dan belakang. Kemudian ada penutup bawah dalam bagian bawah sofa untuk sisi depan dan belakang agar tidak berlubang. Variabel X1, X2, Y1, dan Y2 digunakan untuk menghitung titik-titik gelombang berdasarkan fungsi. Kemudian ada bagian samping dan bawah sofa, ada sisi kiri sofa, sisi kanan sofa, alas bawah, alas dalam, menutup bagian bawah gelombang. Bagian ini melengkapi bentuk sofa dengan menggambar sisi kiri dan kanan. Bagian bawah sofa, lapisan dalam di bawah gelombang agar terlihat tertutup dan padat. Kemudian ada fungsi WinMain, fungsi utama program Windows yang memulai aplikasi grafis OpenGL. Langkah-langkah yang dilakukan: mendaftarkan jendela Windows, register kelas, membuat jendela utama, create Windows, kemudian mengaktifkan OpenGL Context, enable OpenGL, inisialisasi viewport OpenGL, kemudian mengatur pencahayaan, meload tekstur dari file bitmap. Kemudian ada perulangan. Loop ini akan terus berjalan selama aplikasi aktif. Di dalam loop terdapat pengecekan apakah ada event seperti tombol atau mouse yang diproses. Jika tidak ada, event akan membersihkan layar dengan GL clear, mengatur kamera dengan GLU look at, memanggil fungsi-fungsi utama menggambar objek seperti buat dinding, buat atap, buat lantai, buat meja, buat objek di meja, dan buat TV, dan juga buat sofa. Kemudian menampilkan hasil render ke layar. Kemudian di bagian atas perulangan itu ada fungsi tekstur. Ada tekstur TV sama dengan load texture from bitmap, yang dimana teksturnya itu diambil dari lokal. Fungsi ini membuat gambar bitmap seperti foto TV, lantai wallpaper untuk digunakan sebagai tekstur pada objek 3D agar tampak lebih realistis. Kemudian ada if tekstur foto dengan GL delete tekstur dan lain sebagainya. Itu berfungsi untuk membersihkan semua tekstur yang sudah dimuat sebelumnya dengan GL delete tekstur. Ini langkah penting untuk mencegah kebocoran memori setelah program selesai. Kemudian ada disable OpenGL dan destroy window. Setelah semua render selesai dan tekstur dihapus, kita menonaktifkan konteks OpenGL dengan disable OpenGL, lalu menghancurkan Windows menggunakan destroy Windows. Kemudian ada return MSG WParam, itu nilai MSG.WParam ini dikembalikan sebagai hasil akhir dari program utama, biasanya kode keluar dari aplikasi. Kemudian ada void enable OpenGL. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan OpenGL pada window kita. Langkah-langkahnya: build device context window dengan get DC, kemudian tentukan format pixel lewat pixel format descriptor, kemudian buat render konteks dengan WGL create context, dan aktifkan konteks OpenGL dengan WGL make current. Kemudian di bawahnya lagi ada void disable OpenGL. Kebalikan dari enable OpenGL, kita melepaskan dan membersihkan konteks dengan menonaktifkan konteks WGL make current dengan isinya 00 dan menghapus konteks dan melepaskan device konteks. Kemudian ada fungsi WNDproc, di mana fungsi ini fungsi untuk penanganan event Windows. WM_close artinya user menutup Windows, program disuruh keluar dengan post quit message. WM_destroy cukup return 0 karena clean up sudah dilakukan. Pesan lain yang tidak ditangani langsung dilempar ke dev window proc supaya tetap bisa menangani event standar Windows seperti resize, minimize, dan sebagainya.
Jadi itulah seluruh siklus program dari awal setup sampai akhir. Terima kasih.